Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kobaran api disertai kepulan asap pekat melahap sejumlah rumah di kawasan ini. Warga sekitar pun seketika panik dan berusaha menyelamatkan diri, mengingat api berkobar cukup cepat. Api pertama kali muncul dari lantai bawah sebuah rumah dan langsung menyambar ke bangunan lain di sekitarnya. Belum diketahui pasti penyebabnya. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum kebakaran semakin meluas. Pas saya keluar dari kamar, tahu-tahu api itu gede dari atas, bukan dari bawah. Sedangkan orang tua saya itu habis ngantar keponakan. Belum ada sama sekali pemakaian dari kompor maupun listrik. Itu tiba-tiba panas aja di Tahu-tahu tiba-tiba panas, saya mau turun ke bawah, tahu-tahu itu api langsung tinggi dari atas. Meski tidak ada korban jiwa, namun 5 ekor kucing peliharaan milik penghuni rumah mati. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri dan Wakil Menteri baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi di Istana Senin pagi. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Budi Aris Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G. Plate yang dinonaktifkan karena terjerat korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Sebelumnya, Budi Aris Setiadi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Budi juga dikenal sebagai Ketua Umum Projo Relawan Joko Widodo. Presiden Jokowi juga melantik Wakil Menkominfo yang dijabat oleh Nezar Patria yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN sejak tahun 2022. Untuk menggantikan Budi Aris Setiadi di posisi Wakil Menteri Desa dan PDTT, Presiden melantik Paiman Raharjo yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Mustopo. Presiden Joko Widodo juga melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi lain di kabinet, yakni Pahala Mansyuri yang dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri setelah sebelumnya mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN. Rosan Ruslani juga dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Pahala Mansyuri. Selain melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi menteri dan wakil menteri, Presiden juga melantik Jan Faris sebagai anggota One Team Press. Di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, nama-nama tersebut diharapkan bisa bekerja maksimal dan melanjutkan program Presiden Jokowi dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Soal jumlah, soal apa nanti kita kaji sama-sama, kita akan pokoknya bahwa membangun BTS sebagai bagian dari memastikan bandwidth untuk rakyat ini kan harus diwujudkan gitu. Nanti soal jumlah target nanti kita rapatkan sama-sama segera dalam tempo singkat secepat-cepatnya gitu loh ya. Pokoknya itu bagian dari concern kita juga dan perintah Pak Presiden untuk terus ya. Apakah itu masuk di Satgas Pak nanti? Oh ya nanti ini kan Satgas, nanti kan minggu ini mungkin Presiden akan panggil tentang pembentukan Satgas yang melibatkan banyak kementerian gitu. Presiden Jokowi meminta Menkominfo baru Budi Aris Setiadi mempercepat penyelesaian pembangunan BTS 4G. Presiden mewanti-wanti jangan sampai masalah hukum proyek BTS yang menjerat Johnny Plate membuat proyek tersebut terbengkalai. BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Masyarakat masih menyoroti kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo, di mana mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa menerima uang sebesar 17.848.308.000 rupiah. Kasus ini melibatkan beberapa orang, seperti Anang Ahmad Latif yang diduga menerima uang sebesar 5 miliar rupiah. Lalu Yohan Suryanto sebanyak 453.608.400 rupiah. Lalu Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah.
Windy Purnama 500 juta rupiah dan Muhammad Yusrizky Mulyawan 50 miliar rupiah dan 2.500.000 dolar Amerika Serikat. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 8,3 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar atau 27 miliar rupiah. Namun demikian Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Kejaksaan Agung mendatangi kantor Magdir Ismail untuk mengetahui siapa pengirim uang tersebut. Satu tempat sudah kita geledah terkait dengan perkara BTS dan aliran dana. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 base transceiver station atau BTS. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi ini meninggalkan banyak pertanyaan. Siapa pemilik dana hingga 27 miliar rupiah yang dibawa Magdir Ismail? Lalu, apakah karena kasus dugaan korupsi ini, 7.904 menara base transceiver station atau BTS akan kembali mangkrak? Tim Liputan iNews melaporkan. Bersiap menghadapi gugatan pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan perbuatan melawan hukum, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku telah menggandeng tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Nantinya Anwar akan didampingi 36 orang pengacara untuk menghadapi gugatan 1 triliun rupiah dari pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Kenyataannya yang digugat hanya Buya Anwar Abbas dan turut tergugat adalah MUI. Ini kelihatan betul bahwa saudara Panji Gumilang hanya menyasar kepada Buya Anwar Abbas, tetapi tidak menyertakan semua pihak. Ini sangat mengganggu kenyamanan dan keseharian Buya. Oleh karena itu kami akan menggugat balik Panji Gumilang dengan gugatan material Rp0,5 dan gugatan imaterial 2 triliun, 2 kali lipat dari apa yang dia gugat. Nah, Buya Anwar Abbas menyampaikan jika gugatan balik kami dikabulkan, maka Buya akan menyumbangkan dana tersebut untuk pembangunan masjid. Salah satu kuasa hukum Anwar Abbas, Ihsan Tanjung, menyampaikan bahwa kliennya akan menggugat balik Panji Gumilang atas laporan yang dituduhkan kepada Anwar Abbas. Sebelumnya kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan Anwar Abbas dan MUI diduga melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan video di media sosial soal Panji Gumilang yang mengaku sebagai komunis. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menerima berkas gugatan yang dilayangkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dan sidang perdana gugatan akan digelar pada Rabu 26 Juli mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Babak baru dugaan transaksi mencurigakan yang dimiliki pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akan segera dimulai. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang memiliki total 289 rekening atas 6 nama dirinya yang berbeda serta atas nama institusi. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK langsung bergerak. PPATK telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut-sebut bernilai fantastis.
Humas PPATK Natsir Kongah menyatakan PPATK telah menyerahkan analisis harta Al Zaitun ke Bareskrim dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyatakan siap jika dijadikan saksi ahli dalam persidangan. Dari mana Panji Gumilang mendapatkan aliran-aliran dana tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Polisi terus mendalami kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pihak kepolisian telah memeriksa 19 saksi. Bareskrim Polri juga memanggil ahli agama dari Nahdlatul Agama hingga Muhammadiyah pada Kamis 13 Juli lalu. Sementara pada Jumat lalu, Pendeta Robin Simanulang telah diperiksa selama 10 jam. Pendeta Robin dimintai keterangan mengenai keikutsertaannya dalam ibadah sholat Id di pesantren tersebut. Sebagai orang yang Pak, berarti sudah biasa Pak untuk beribadah jadi satu dengan santri-santri di Al Zaitun itu ya Pak? Oh, wah ini menyangkut, tapi tidak dalam rangka penyidikan ya. Nah, iya. Ini di luar proses penyidikan ya. Saya itu 20 tahun, setiap event besar itu saya selalu hadir di Al Zaitun. Dan sholat Id itu hampir setiap sholat Id sejak 2004 saya selalu ada di Al Zaitun dan ada di tengah-tengah mereka yang sholat. Tapi pada saat sholat masih rapat-rapat, saya berada di pinggir. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim pun juga diperiksa polisi selama 10 jam karena pernah menghadiri acara di Al Zaitun ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Lalu saya katakan kepada penyidik bahwa tentang sholat yang berjamaah bercampur safnya itu saya tidak pernah ada di situ. Saya tidak pernah ada di situ. Itu acara yang berbeda dan mungkin karena tempatnya mirip, pakai bajunya mirip, jadi seolah-olah saya di situ. Padahal saya tidak di situ. Jadi saya sudah katakan semuanya. Dan itu memang ditanya apakah saya pernah menerima dalam bentuk uang atau apapun gitu. Saya katakan bahwa saya tidak pernah beri uang, bahkan saya bersedia untuk PPATK memeriksa rekening saya dan lain-lain. Saya lihat itu ada keanehan di hari kedua setelah saya datang yang salam Yahudi. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu namanya salam Yahudi. Setahu saya itu ya salam yang bukan Assalamualaikum diajarkan sama Pak Paji. Itu baru pertama kali saya. Hingga hari ini, sejumlah saksi yang telah diperiksa meliputi saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, dan saksi ahli IT terkait dugaan penistaan agama oleh pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Kepolisian masih menunggu hasil kesimpulan dari pemeriksaan bukti-bukti dan saksi yang kemudian akan ditetapkan tersangka atas kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi capres ideal versi milenial kampus yang dilakukan pada 5-11 Juli 2023 yang bertujuan menggali pandangan milenial kampus tentang calon presiden. Survei itu menyajikan sejumlah indikator, yaitu rekam jejak, integritas, kompetensi, skill, leadership,
nasionalisme, dan keselarasan dengan leadership Presiden Jokowi. Dari semua indikator yang diukur, Ganjar Pranowo mengungguli dua pesaingnya dengan persentase 36,18%. Sedangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto 33,75% dan bakal Capres Anies Baswedan 30,07%. Sedangkan dari aspek rekam jejak, Ganjar unggul dengan angka 37,44%. Disusul Prabowo Subianto 34,38% dan Anies Baswedan 28,18%. Begitu juga dengan aspek integritas, Ganjar Pranowo memiliki persentase 36,27%, Prabowo Subianto 33,93% dan Anies 29,80%. Hampir semua indikator disapu bersih Ganjar Pranowo. Yang paling tinggi adalah indikator keselarasan dengan leadership Presiden Jokowi, di mana 44,51% kaum milenial kampus menilai Ganjar selaras dengan kepemimpinan Jokowi. Sementara Prabowo Subianto 34,61% dan Anies Baswedan 20,89%. Milenial kampus yang dimaksud dalam survei yakni kelompok anak muda berpendidikan tinggi D3, S1, S2, S3 dengan rentang umur dari 27 tahun sampai 42 tahun. Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 700 responden dengan margin of error dari sampel sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 97,2%. Siapapun yang terpilih nantinya, secara demokratis diharapkan bisa diterima serta harus melanjutkan pembangunan era Jokowi. Selebihnya tentu sudah disepakati apa ide, gagasan, pengalaman, bukti-bukti yang pernah dilakukan itu jauh lebih mengedukasi sehingga proses demokratisasi kita akan berjalan dengan baik. Yang kedua, jangan membawa politik identitas untuk pendukungnya Ganjar sehingga kebersamaan kita sebagai anak bangsa akan betul-betul kita jaga sehingga pemilu ke depan aman, santai, menyenangkan betul-betul. Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya daratan di wilayah pesisir Indonesia. Tidak terkecuali wilayah pesisir Jawa Tengah. Perubahan iklim menjadikan daerah di sekitar pesisir terdampak dengan adanya abrasi dan kenaikan permukaan air laut atau ROB. Seperti yang dialami beberapa warga yang tinggal di Desa Mojo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kerusakan hutan mangrove juga menjadi salah satu sebab ekosistem di wilayah pesisir semakin rusak, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi warga sekitar. Untuk mengatasi kendala masyarakat Jawa Tengah dengan adanya abrasi dan kenaikan permukaan air laut yang sering terjadi, Ganjar Pranowo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menggalakkan kembali sebuah program kawasan ekosistem esensial hutan mangrove. Ikhtiar untuk menahan abrasi bisa terlihat. Maka saya harapkan tidak hanya sekedar budidayanya, tapi produksinya. Ya, maka selama 3 tahun inilah proses perawatannya mesti intensif. Oh, syukur alhamdulillah saya ini dapat poin 2 Pak hari ini Pak. Baramudi Pak, cakap putih Pak. Mau lihat apa? Boleh Pak. Ini nih Pak nih, ikannya Pak. Aduh, berat Pak, besar ini Pak. Ini ikannya nih. Timbangan mulut nih 5 kilo ada nih Pak nih, yang besarnya ini. Saya justru bersyukur dengan adanya hutan mangrove ini, jadi ikan-ikan ikannya malah tambah banyak. Kepedulian Ganjar Pranowo akan lingkungan dan nasib masyarakat pesisir di Jawa Tengah yang terdampak abrasi dan kenaikan air laut atau ROB terlihat jelas dengan seriusnya melanjutkan program penghijauan kembali kawasan ekosistem esensial dengan memadukannya dengan program ekowisata. $400 paket sembako serta KTA Partai Perindo berasuransi dan atribut partai diserahkan kepada pengurus struktur DPC dan DPRT sebagai bentuk kepedulian partai kepada pengurus. Peran strategi struktur pengurus DPC dan DPRT dalam kemenangan Partai Perindo sudah sepatutnya mendapat apresiasi dari partai.
Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah Mahfud Maswara dan Ketua DPP OKK Partai Perindo Yusuf Lakaseng kepada struktur Gempur 28 di Kelurahan Palu Timur dan Mantikulore, Kota Palu. Partai Perindo ini satu saja cita-citanya, yaitu berjuang, bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Kalau ada program pemberdayaan itu yang paling pertama menjadi sasaran utama untuk kena program itu adalah Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus di tingkatan ranting. Kiprah pengurus partai inilah yang akan mengantarkan kemenangan Partai Perindo pada kontestasi 2024 mendatang. Apresiasi diberikan kepada pengurus DPC dan DPRT yang sudah 100% terbentuk. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Satu persatu jemaah haji yang hilang saat melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji ditemukan. Jenazah atas nama Suharja Suwardi Ardi, jemaah asal Majalengka, Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi KJT 10 ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah ditemukan di kamar mayat Rumah Sakit Mu'aishim, Kota Mekah. Saat ditemukan, jenazah Suharja sudah tak lagi menggunakan gelang sebagai identitas jemaah haji. Oleh karena itu, PPIH Arab Saudi langsung membawa istri almarhum ke rumah sakit untuk memastikan identitas jemaah tersebut. Kepada istri yang bersangkutan, beliau menyatakan bahwa itu betul adalah suaminya yang bernama Bapak Haji Suharja. Suharja dinyatakan hilang sejak berada di Arafah tanggal 27 Juni lalu. Ia berpamitan ke sang istri untuk ke toilet, namun sejak itu tak pernah lagi terlihat. Dengan ditemukannya jemaah asal Majalengka ini, maka tinggal satu lagi jemaah haji yang masih hilang hingga saat ini. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Ukrorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Ukrorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kobaran api menghanguskan rumah panggung semi permanen milik warga di Jalan Andi Makulau, Bukit Indah, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Banyaknya material bangunan terbuat dari kayu membuat api membesar dan merambat ke seluruh bagian rumah. Tak hanya membakar rumah, kendaraan yang terparkir ikut terbakar. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Menurut informasi warga, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 subuh dini hari. Dugaan sementara, Pak? Dugaan sementara diakibatkan karena korslet listrik. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah rekaman video amatir saat si jago merah menghanguskan 6 unit tempat usaha dan 2 rumah tempat tinggal yang terjadi di RT 35 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jerutung, Kota Jambi. Besarnya kobaran api lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Para pemilik usaha pun berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Petugas pemadam kebakaran berjibaku agar api tidak terus merembet ke bangunan lainnya dengan menurunkan belasan unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dugaan sementara kebakaran akibat adanya ledakan gas dari salah satu tempat usaha yang jaraknya berdekatan. Pada saat kejadian kebakaran itu ada sebagian ada yang rata-rata semua sedang beroperasi dan sebagian ada sudah menyelamatkan barang-barangnya. Untuk alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada saat itu. Akibat peristiwa kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Penyebab kebakaran tengah ditangani oleh petugas kepolisian setempat. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Bus antar provinsi jurusan Jakarta-Padang terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter di kawasan Sitinjau Laut, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, Minggu malam. Bus bermuatan 12 orang ini melaju dari arah Solok menuju Padang. Diduga mengalami remblong, bus menabrak pembatas jalan hingga masuk ke dalam jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 10 orang dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang karena mengalami luka ringan. Ada berapa orang dalam bus, Pak? Kira-kira 12 orang sama sopir itu. 12 orang. Sudah ditemukan semua? Udah. Kondisi Bapak gimana, Pak, sekarang? Datang dari arah Solo menuju Padang sekira pukul 20.00 WIB. Untuk kronologis untuk penyebab masih kita cari tahu, apakah itu kontrol atau segala macam masih kita cari tahu untuk penyebab. Kemudian untuk korban masih kita data. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki Polsek Lubuk Kilangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang balita perempuan tewas usai terlindas truk yang melintas di Jalan Borong Jambu, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, sebuah sepeda motor yang terparkir di depan toko tiba-tiba mundur secara perlahan dan mengakibatkan korban terjatuh lalu terseret ban belakang truk hingga tewas. Meski sempat dibawa ke puskesmas, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Korban ditinggal di motor oleh kakak yang mendatangi salah satu toko kelontong. Kapan ciri-ciri anunya tuh? Firasatnya. Iya, firasatnya tuh. Namanya kita tidak tahu takdir toh. Anak-anak, Bu, ya? Iya, anak katanya itu tetangganya 3 tahun lebih. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan sopir truk untuk diperiksa di unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Pengendara motor berboncengan dengan balita tersebut masuk dalam pasar, memarkir motornya di trotoar. Begitu masuk, ini balita masih ada di atas motor. Tiba-tiba motor mundur, dan bersamaan dengan itu ada kendaraan roda 6 yang bergerak dari utara ke selatan. Pasca kejadian, jasad korban langsung diambil pihak keluarga dan disemayamkan di rumah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Satu persatu kamar kos di sejumlah lokasi diperiksa petugas Satpol PP Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Petugas menggeledah seluruh isi kamar, mengantisipasi peredaran miras dan prostitusi. Di lokasi petugas menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Selain itu ditemukan juga sejumlah muda-mudi yang tengah pesta miras, bahkan beberapa di antara mereka masih di bawah umur. Dalam operasi penyakit masyarakat atau PEKAT ini, petugas mengamankan 31 orang, terdiri dari 14 perempuan dan 17 laki-laki. Seluruh pasangan dan muda-mudi yang terjaring langsung digelandang ke Mako Satpol PP Kota Tasikmalaya untuk dilakukan pembinaan dan dilakukan berita acara pemeriksaan. Ya, kita menghindari itu karena ikutan daripada minuman itu selain menimbulkan kriminalitas arah kepada prostitusi gitu kan, ya banyak sekali yang harus kita hindari daripada kegiatan anak-anak untuk mengonsumsi miras. Usai dibina dan didata, seluruh orang yang terjaring operasi ini membuat surat pernyataan agar tak mengulangi hal serupa. Setelah itu mereka diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terlibat BBM ilegal, polisi tangkap operator SPBU nakal. Operasi Patuh Musi, masih banyak pengendara melanggar aturan. Pemain sepak bola junior Sumbaksel berpeluang tampil di Piala Dunia. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? iNews Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 18 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, seorang pengendara dan operator SPBU nakal diringkus Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Pemilik kendaraan membuat barcode My Pertamina dari kendaraan yang tidak beroperasi. Polisi mengamankan kendaraan minibus warna biru milik pelaku. Di dalam kendaraan tersebut didapati sebuah tangki berisi 700 liter BBM jenis solar. Pelaku HW 42 tahun, sopir sekaligus pemilik kendaraan, diamankan ketika sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU Muara Baru, Jalan Lintas Timur, Desa Anyar, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Informasi tersebut didapat dari laporan masyarakat melalui nomor laporan bantuan polisi Polda Sumatera Selatan. Saat diperiksa didapati tangki kendaraan yang telah dimodifikasi berkapasitas 1.000 liter. Pelaku menggunakan mesin pompa yang berguna menyalurkan dari tangki BBM kendaraan untuk mengisi ke tangki modifikasi. Pelaku bisa mengisi berulang kali sehingga orang tidak curiga. Dari pengakuannya, HW mengaku dibantu oleh AR 24 tahun sebagai operator SPBU. AR mendapat upah Rp150 per liternya. Paling sedikit, pelaku HW pemilik kendaraan bisa mengisi 500 liter bahkan lebih. HW mengaku memanfaatkan aplikasi barcode My Pertamina dalam setiap pembelian BBM solar. Sehari tadi berapa banyak dalam satu hari itu? Ini mengisi 500 liter per hari. Ada punya berapa akun My Pertamina, Pak? Pertamina ada berapa? 20. Itu atas nama siapa, Pak? Nembak atau gimana, Pak? Bisa bikin 20. Nah, iya. Cara kamu daftar barcode itu kayak mana? Beda HP itu tuh. Pakai HP ya? Berarti beda-beda. Itu kami akan telusuri kemana BBM ini dibawa atau dijual. Kemudian yang kedua kami akan menelusuri keterlibatan pemilik SPBU. Yang diamankan sekarang siapa, Dan? Yang diamankan sekarang ada 2 orang. Yang pertama inisial HW, yang kedua inisial A. HW ini adalah perannya sebagai pemilik kendaraan. Kemudian A ini adalah perannya sebagai operator, di mana antara HW dan A ini ada kerjasama. Berarti menggunakan barcode modusnya. Dan saling menguntungkan. Atas perbuatannya, kedua pelaku yang diamankan terancam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dari Palembang, Firdaus Ayus melaporkan. Pemirsa, Kapolres Ogan Komering Ulu melakukan penggerebekan rumah yang selama ini dijadikan tempat pengoplosan minyak mentah untuk dijadikan bahan bakar jenis solar. Dari rumah tersebut, polisi menyita lebih dari 1 ton minyak solar. Pengecekan gudang minyak oplosan yang selama ini meresahkan dilakukan Kapolres Oku di rumah yang dijadikan penimbunan serta pengoplosan minyak mentah untuk dijadikan bahan bakar jenis solar.
Lokasinya di sebuah rumah di kawasan Kemelak Bindung Langit, Kabupaten Oku. Puluhan drum, dirijen, dan satu buah tandon ukuran 1.500 liter full berisi minyak jenis solar ditemukan di lokasi. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono mengatakan pengungkapan tersebut bermula ketika polisi mendapatkan laporan dari masyarakat. Namun sayangnya saat dilakukan penggerbekan yang dipimpin Kapolres Oku tidak ditemukan satupun pelaku. Diduga saat penggerbekan pelaku sudah mengetahui rencana polisi. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Jam 9 informasinya masuk, kemudian kita kumpulin anggota, langsung bergerak ke sini, menemukan ini semua. Kita olah TKP karena keterbatasan pencahayaan. Olah TKP kita lanjutkan lagi untuk pelakunya sudah kabur di mana? Ada beberapa nama yang kita ini Polisi saat ini telah memasang garis polisi. Diduga rumah tersebut telah lama dijadikan oknum tidak bertanggung jawab untuk menampung minyak untuk dijual kembali. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu jembatan penghubung antara desa Rawasari dengan sejumlah desa lainnya hampir terputus. Warga desa mengeluh karena akses untuk keluar masuk desa menjadi terhambat. Jembatan yang menghubungkan desa Rawasari dengan sejumlah desa tetangga rusak parah. Penyebab kerusakan dari jembatan tersebut karena usia jembatan yang sudah cukup tua. Kondisi ini menjadi persoalan cukup serius bagi warga desa karena jembatan tersebut merupakan akses yang paling cepat untuk menuju desa Rawasari. Hingga saat ini jembatan yang menjadi akses penghubung ke desa Rawasari belum ada perbaikan. Warga desa berharap untuk semua pihak terkait agar dapat mencarikan solusi terbaik. Ini rubuhnya kapan, Pak Dewan? malam Senin, Minggu malam Senin, tanggal 9. Diketahuinya pagi, siang, sore? Pagi. Oh, pagi. Ini jalan poros apa jalan utama, jalan satu-satunya Pak Kades? Pak Dewan? Jalan satu-satunya dari desa Rawasari ke desa Sri Bunga. Bukan hanya aktivitas sehari-hari saja yang terkendala dengan rusaknya jembatan tersebut. Perputaran ekonomi desa pun ikut lumpuh karena akses keluar masuk desa sangat sulit. Dari Oku Timur, Jadmiko, iNews melaporkan. Operasi Patuh Musi masih banyak pengendara melanggar aturan. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Satlantas Polres Oku Timur melakukan patroli operasi Patuh Busi 2023 di jalan lintas Kota Martapura dan sekitarnya. Hingga Senin kemarin masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar peraturan berlalu lintas. Operasi Patuh Musi 2023 telah dimulai sejak tanggal 10 Juli kemarin. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang membandel lantaran tidak mematuhi peraturan berlalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat kendaraan, serta tidak memasang plat kendaraan. Bahkan ada salah satu pengendara yang mengendarai kendaraannya dengan berbonceng 3, ditambah membawa anak kecil tanpa kelengkapan apapun. Hal tersebut cukup berbahaya mengingat angka kecelakaan fatal sangat tinggi yang diakibatkan tidak memakai helm. Apalagi ditambah pengendara tersebut berbonceng 3 yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menyikapi hal tersebut, Satlantas Polres Oku Timur memberikan penindakan berupa tilang kepada pengendara motor yang tidak memakai helm dan berboncengan 3 tersebut. Dari Satlantas Polres Oku Timur dalam rangka operasi Patuh Musi 2023 mengimbau pada seluruh pengguna jalan, baik R2 ataupun R4, agar senantiasa mematuhi aturan lalu lintas guna kita terhindar dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Oku Timur. Sebagian pengendara yang melanggar seperti tidak memasang plat nomor polisi dan tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan diberikan himbauan dan teguran. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Sebagai upaya untuk mengantisipasi bencana banjir di kala memasuki musim hujan, personil Polres Oku Timur dipimpin Kapolres dan Wakapolres Oku Timur bersama masyarakat membersihkan aliran Sungai Komering. Sungai Komering yang bermuara dari hulu ke hilir menjadikannya salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Komering. Selain bisa menguntungkan, Sungai Komering juga kerap menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tersebut. Pasalnya, jika intensitas curah hujan cukup deras dan terus-menerus, dapat mengakibatkan debit air sungai menjadi naik. Musibah banjir pun menggenangi rumah warga yang tinggal di pesisir sungai tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Polres Oku Timur beserta masyarakat yang tinggal di pesisir Sungai Komering bahu-membahu bekerja sama membersihkan aliran Sungai Komering dari sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Dalam kegiatan hari ini menitipkan pesan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan juga kita persiapan sebentar lagi juga akan ada musim penghujan. Nah, mari lebih awal kita mempersiapkan, kita jangan sampai ada sampah-sampah yang mungkin menghambat aliran sungai yang dapat menyebabkan bencana banjir dan juga tanah longsor. Selain dapat mencemari lingkungan, salah satu penyebab terjadinya banjir yakni banyaknya sampah yang berada di Sungai Komering. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, kejuaraan nasional Lianpuri Cup 2023 berlangsung di Jakabaring Bowling Center Palembang bergulir 18 hingga 20 Juli 2023. Event ini menjadi unjuk gigi bagi pebowler dari 17 provinsi untuk jadi yang terbaik, termasuk para pebowler Sumsel sendiri. Para pebowling bertanding dalam 5 kategori kompetisi, yaitu grade pria, grade wanita, grade B pria, grade B wanita, dan open mixed. Ketua Persatuan Bowling Indonesia Sumsel, R.A. Anita Nurighati menyebutkan menjadi tuan rumah adalah bentuk kepercayaan PBI Pusat pada Sumatera Selatan. Apalagi selain Lianpuri Cup juga menjadi arena pra-pekan olahraga nasional tahun 2024. Anita menjelaskan jika pebowling yang bertanding merupakan atlet terbaik dari 17 provinsi.
Anita menambahkan bahwa Lian Puri Cup penyelenggaranya oleh PBI Sumsel sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi almarhumah Percha Lian Puri, mantan Ketua Umum PBI dalam memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi atlet bowling Indonesia, terutama di Sumsel. Khusus untuk Prapon, tim bowling Sumsel berkekuatan 13 atlet dengan rincian 8 atlet putra dan 5 atlet putri. Aswin, pelatih tim bowling Sumsel, mengatakan persiapan latihan 3 bulan terakhir di mana Lisa dan kawan-kawan siap memberikan yang terbaik. Ternyata Lian Puri Cup itu sudah digagas untuk dilaksanakan sebagai kejuaraan tingkat nasional Kejurtinas untuk di PBI Pusat. Sehingga event itu langsung kami tangkap dan kami sertakan prosesnya mengawali Prapon. Mungkin targetnya diberdari di tim 4 karena pertimbangan saya tim 4 kita lebih merata. Itu yang targetnya. Sama single putri Elsa Maris, atlet kita yang terbaik untuk. Persiapan Lian Puri Cup PBI Sumsel telah melibatkan PBI Pusat untuk memberikan informasi bahwa sebelum Prapon ada Kejurnas Lian Puri Cup 2023. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemain sepak bola junior Sumbaksel berpeluang tampil di Piala Dunia sesaat lagi hanya di iNews Sumsel. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wuk-wuk ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel.
Pemirsa, asa Garuda Pertiwi merebut peringkat ketiga AFF Women's Cup U19 kandas di babak penalti setelah kontra melawan Myanmar berakhir 1-1. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priyambada memuji daya juang Claudia dan kolega yang berjuang hingga akhir pertandingan. Perebutan peringkat ketiga AFF Women's Cup U19 mempertemukan Timnas Putri Indonesia versus Myanmar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Myanmar unggul terlebih dahulu di babak pertama dengan kedudukan 1-0 hingga turun minum lewat gol Eain di menit ke-30. Di babak kedua Indonesia akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat titik putih yang diselesaikan dengan baik oleh Marcella Awi di menit ke-50. Pertandingan di waktu normal berkesudahan imbang dan langsung diadakan babak penalti. Keberuntungan belum berpihak pada Timnas Putri Indonesia U19 karena kalah 4-2 dan harus merelakan juara ketiga di turnamen ini. Pelatih Timnas Putri U19 Rudi Eka Priyambada meminta maaf anak asuhnya belum mampu memberikan prestasi. Namun ia tetap memuji anak asuhnya memiliki daya juang dan sepenuh hati meski mereka hanya memiliki waktu 1 hari istirahat. Mungkin mohon maaf kita nggak bisa masuk ke juara 3, tapi saya mengapresiasi bagaimana pemain bermain dengan sepenuh hati, tanggung jawab dan bermain maksimal. Kalau menurut bagaimanapun hasil ini kita bersyukuri karena dengan preparasi juga nggak begitu lama dan juga masa jeda 1 hari kemarin. Pikiran anak sudah melakukan yang terbaik untuk bangga sama pemain semua yang sudah berjuang mati-matian, dan puji Tuhan kita tidak kalah di pertandingan pas babak kedua atau ini kita kalah cuma di penalti. Mungkin karena kurang persiapan atau dengan kondisi kiper kita, tapi luar biasa sekali perjuangan teman-teman tadi. Timnas Putri Indonesia U19 memang sudah menembus target PSSI yang ditembus ke semifinal. Namun baik pelatih maupun pemain berharap ada Liga Putri secepatnya agar bisa berprestasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau seleksi Timnas U17 di Stadion Atletik Jakabaring Sport City Palembang Jumat pagi. Erick ingin memberikan kesempatan kepada putra terbaik bangsa untuk menjadi punggawa Timnas U17 di Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti, pelatih Timnas U20 Indra Syafri dan Waketum PSSI Zainuddin Amali serta Gubernur Sumsel Hermanderu memantau langsung seleksi Timnas U17 yang berlangsung di Kota Palembang. Sebanyak 126 pesepak bola muda asal Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi antusias menunjukkan skill agar lolos seleksi Timnas U17. Erick Thohir mengatakan ingin menghilangkan persepsi 280 juta penduduk Indonesia tak mampu mencari 11 pemain. Untuk itu terobosan seleksi di 12 kota di Indonesia. Menurutnya Timnas U17 merupakan pondasi keberlanjutan untuk Timnas U20 dan Timnas Indonesia ingin sukses masuk Piala Dunia U20 tahun 2025 mendatang lewat jalur seleksi. Sejumlah legenda sepak bola seperti Budi Sudarsono dan Ruli Nere diharapkan mampu mencari pemain terbaik. PSSI juga memberikan tiket Piala Dunia U17 dan juga pendamping kepada seluruh pemain yang mengikuti seleksi ini sebagai bentuk apresiasi federasi. Ya, ini sejalan dengan tadi bagaimana PSSI ingin melakukan sesuatu yang berkesinambungan antara pemain junior dan pemain senior dan bahkan pahlawan olahraga nasional. Jadi itu, dan tadi saya juga sudah sampaikan seluruh pemain yang ikut seleksi ya tentu mendapatkan tiket gratis nonton U17 dan berikut satu pendampingnya. Ya, kita ini TC juga akan melihat kalau memang yang 34 ini ada yang kira-kira tidak develop tidak progres, mereka ada dari seleksi yang beberapa kota ini kita masukkan gitu. Jadi mereka karena arahan dari Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI, Coach Bima mungkin ada di daerah-daerah yang kita belum sempat
terjangkau. Kesempatan bagi pemuda-pemuda Sumatera Selatan, bahkan dari provinsi-provinsi tetangga. Kalau dari Sumatera Selatan terlapor ada 120 peserta yang ikut seleksi. Belum lagi ditambah Jambi, mungkin Lampung dan Bengkulu yang juga berminat. Ini satu ungkapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ketua PSSI Bapak Erick Thohir. PSSI mencari pemain kelahiran 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2007. Memiliki tinggi badan minimal 170 cm dan hasil tes VO2 max rata-rata 60 sampai 65. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya.